Saya Leni Laila Husnia dengan NIM G00230094 dari kelompok B2. Saya akan menjelaskan Regyrorsum extremitas superior. Pertama-tama di sini ada bagian-bagiannya, yaitu mulai dari levator scapula, kemudian ada supraspinatus yang di bawahnya dilengkapi oleh infraspinatus, ada teres minor, ada teres mayor, dan untuk yang di sebelah kiri ada trapezius, ada rhomboid minor yang lebih kecil, sedangkan yang rhomboid mayor dia lebih lebar. Kemudian yang ini ada deltoid, ada stemmus dorsi. Habis itu lanjut untuk musculus yang menyusun Regyrorsum extremitas superior, yaitu diantaranya ada musculus trapezius, ada musculus latimus dorsi, musculus rhomboideus major dan musculus rhomboideus minor, musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus, musculus teres mayor dan musculus teres minor, serta musculus extensor carpi radialis longus dan musculus extensor carpi radialis brevis. Terakhir yaitu ada musculus extensor carpi ulnaris dan musculus extensor digitorum. Oke, lanjut ke musculus dan inervasinya. Untuk musculus trapezius, dia diinervasi oleh nervus accessorius dan saraf cervical, yaitu yang ada di C3 dan sampai C4. Kemudian origonya ada vertebra cervical, thoracal, dan bagian belakang tengkorak. Untuk insersio yaitu ada tulang belikat atau scapula di sini. Lanjut untuk musculus latimus dorsi, yaitu ada nervus thoraco-dorsalis, dan di origonya ada vertebra thoracal dan costae yaitu tulang rusuk. Untuk insersionya yaitu ada scapula dan juga humerus. Untuk musculus supraspinatus, yaitu dia diinervasi oleh nervus suprascapular, dan origonya ada fossa spinatus pada tulang belikat yaitu scapula, dan di insersionya yaitu humerus. Untuk musculus infraspinatus, dia nervusnya ada suprascapular, yaitu yang berada di scapula, dan insersionya humerus. Pada musculus extensor carpi radialis longus, dia diinervasi oleh nervus radialis dan origonya epicondylus lateral humeri. Untuk insersio ada basis metacarpal 2. Dan untuk musculus extensor carpi radialis brevis, yaitu diinervasi oleh nervus radialis dengan origo epicondylus lateral humeri, dan insersionya basis metacarpal 3. Lanjut untuk yang wide scapula. Untuk yang wide scapula ini terlihat antara scapula yang sebelah kiri dan scapula sebelah kanan mengalami ketidaksimetrisan. Nah, ini biasanya lengannya tidak bisa berfungsi dengan normal karena adanya muscle ototnya tidak bisa bekerja dengan baik, yang diharuskan menerima terapi atau bisa menjalankan operasi bedah. Ini terlihat seperti sayap burung yang untuk terlihat kasat mata. Kemudian
ya weakness 100 anterotarsal. Lanjut untuk wing scapula. Kalau dilihat dengan secara fisiknya, yaitu terlihat skapula yang di bagian kiri dengan skapula yang di bagian kanan itu tidak simetris dari penonjolannya serta posisinya. Yang ini lebih ke bawah, sedangkan dia lebih naik dan tonjolannya dia tajam kayak gini, terlihat seperti sayap, lebih seperti sayap yang menonjol gitu. Nah, ini untuk penyebab dari wing scapula, yaitu adanya disfungsi dari otot sehingga dia tidak bisa menyangga tulang atau scapulanya. Akhirnya dia terjadi ketidakseimbangan dan pergerakannya tidak normal. Ini perlu adanya treatment atau bisa disarankan untuk pembedahan sesuai dengan menurut diagnosis dokter. Nah, tipe dari scapular winging ini tergantung pada arah atau sudut superomedial, yaitu ada yang skapulanya medial dan ada juga yang lateral. Untuk yang medial scapular winging, dia terjadi akibat disfungsi otot serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus thoracis longus, sehingga terjadi gerakan protraksi lemah pada skapula dan tertariknya skapula ke arah medial tubuh. Medial scapular winging sering terjadi pada atlet yang berusia muda. Untuk lateral scapular winging terjadi akibat disfungsi otot trapezius yang dipersarafi oleh nervus cranialis 11 atau nervus accessorius, sehingga terjadi penarikan skapula ke arah lateral. Biasanya lateral scapular winging ini terjadi akibat cedera pasca operasi bagian leher. Untuk menghindari terjadinya wing scapula, bisa untuk mengurangi aktivitas fisik yang berat ataupun yang berisiko untuk cedera, dan maksudnya aktivitas yang menggunakan pada area skapula ini. Bila terasa nyeri pada skapula, untuk gejala yang ringan bisa dikurangi dengan dikompres menggunakan air hangat. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.